Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mulai live ya, dan saya mencoba untuk mengajak salah satu teman saya yang ada di luar negeri sana ya, yang mau istilahnya mau berkonsultasi mengenai khodam yang telah dia gunakan. Coba live dulu. Saya akan coba cek ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram saya. Beberapa waktu kemarin banyak chat yang sudah masuk, belum saya respon, dan dalam video ini sekalian saya mau merespon gitulah. Mas Dava Rizky ya sudah bergabung, selamat, salam rahayu ya. Mengecek pesan masuk di Instagram saya. Saya ambil makan permen ya. Nih saya. Belum ada pertanyaan yang ini, ada yang kirim gambar apa ini? Satria Hitam. Waalaikumsalam Mas Alfian. Semoga selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin ada yang mau ikut gabung live ya, monggo ya. Nanti kita bisa sharing-sharing mengenai pemasangan khodam. Masuk. Bergabung ada Mas Alfian. Silakan, ini saya buka kesempatan buat panjenengan untuk melakukan pertanyaan jawab. Nah, kabelnya hijau. Ini anak buah ini mungkin. Ya silakan Mas Alfian, kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Wah, dipanggil ini saya. Saya bukan bayi Mas ya. Bisa dipanggil ini. Kang Eka, saya mau tanya Kang. Ya silakan. Kan setiap mustika kan ada kodamnya. Ya belum tentu itu Mas. Iya, saya pernah megang kodamnya. Lah itu ada nama kodamnya, nama kodamnya komplit. Yeah. Nah, itu ketika mustikanya udah diambil temanku lagi, kalau dipanggil, kalau di mediasi di rumah sendiri bisa kepanggil nggak untuk
menyebutkan namanya. Itu saya tanya dulu Mas, itu kodamnya panjenengan atau kodamnya temannya panjenengan? Kodamnya temannya saya yang saya pernah. Panjenengan berarti. Bukan hak panjenengan, berarti kodam itu bukan kodam pendamping Anda. Tapi sudah pernah pegang, sudah saya pernah. Saat Anda pernah pegang itu belum tentu menjadi dia akan menjadi pengikut panjenengan. Itu Mas. Ada baiknya jenengan apalagi kalau kodamnya orang lain itu khawatirnya itu energinya nggak cocok dengan panjenengan. Oh iya ya Kang. Ya, itu sudah disesuaikan dengan energi yang memiliki. Seumpama jenengan diberi dipinjemi teman panjenengan, itu artinya dia memberikan izin tapi cuma sebentar saja, tapi kemungkinan jenengan cuma bisa merasakan 10% manfaatnya, setelah itu akan kembali lagi ke temannya panjenengan. Kalau semisal dibutuhkan kalau dipanggil bisa, tapi kalau itu kembali ke temannya panjenengan apakah mengizinkan atau tidak. Kalau diizinkan insya Allah akan bisa jenengan panggil, tapi kalau nggak diizinkan teman panjenengan akan susah. Tapi kalau kodam itu kodam yang istilahnya belum ada yang memiliki secara paten, itu bisa mudah dipanggil seperti itu. Tetapi kalau bisa jenengan punya kodam pendamping sendiri yang mana kodam ini memiliki energi yang nantinya sudah diselaraskan dengan energi panjenengan Mas. Ya. Paling nggak jenengan itu juga akan lebih tahu lagi energinya ini dari mana dan bukan untuk apa. Sebab jenengan kan pastinya belum tahu ya kodam teman panjenengan ini mau sebelumnya mau diperuntukkan untuk apa kan. Kemungkinan teman Anda pasti akan tidak akan belak-belakan ya mengatakan hajatnya untuk apa seperti itu. Untuk manfaatnya tuh saya pernah ngerasain itu untuk buat wibawa, untuknya dihormati sih. Untuk buat dihormati. Jadi dia diizinkan seperti itu, berarti kodamnya diizinkan temennya Mas ini untuk merasakan energi yang seperti itu Mas. Oke. Terima kasih ya. Ada baiknya cari kodam pendamping sendiri Mas itu. Ya, sulit. Ya Kang, makasih Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Pak Tri ini ya dari Mississippi, silakan masuk Bapak kalau Anda sudah bisa bergabung dengan saya. Karena itu jaringan Mississippi dengan jaringan internet Indonesia semoga bagus. Ini saya coba kirim permintaan ke Pak Nugroho ya. Nah buat teman-teman semuanya saya minta kalau jenengan sudah mengikuti program, jangan sebutkan nama lengkap kodam Anda kepada siapapun ya. Nah ini kebalik-balik nih Pak Tri. Saya ikut gini nanti. Lagi kerja. Gini HP-nya. Lagi kerja mana? Ini kok jenengan miring gini, saya jadi ikut miring. Nah, gitu loh Pak. Ini posisinya di mana ini Pak Tri? Posisinya di kerjaan ini. Wah, ini kerja. Saya melihat secara live tempat kerjanya Pak Tri ini seperti apa? Iya, lagi di kasir ini. Wah, sekarang jadi manajer keuangan berarti posisinya. Amin. Wah, ini kayak jadi kembaran saya gini Pak Tri. Ini sama ini. Sama. Aku dari sebaran jauh ya. Iya. Mana kabarnya ini? Baik. Baik. Oh ya, Pak Tri kan mau konsultasi mengenai kodamnya ya. Yang jelas tolong jangan sebutkan nama lengkap kodamnya, nanti khawatir bisa dicuri orang. Iya, bagaimana? Ya,
itu Iya. saya sebentar. Oh ya, Raffi. Bentar. Ngerti kenapa? Oke. Mungkin sambil menunggu Pakti nelpon, mungkin kalau ada pertanyaan lainnya silakan ya. Nah itu dia bahasanya bahasa Inggris ya. Untungnya kami dulu sekolahnya ya ono kaitannya dengan Inggris. Kalau sampean ketawa pasti ketawain ini jendongnya saya ya. Saya tuh mau 50 tahun ya saudara-saudara. 50 tahun. Halo. Sorry. Lagi ngitung. Iya, bagaimana? Ceritakan pengalaman panjenengan setelah menerima program dari See you later. Pengalamannya ya seperti kesetruman aja. Berarti dia Patri merasakan getaran energi seperti seruman ya, karena beda. Untuk Indonesia 4 years. Gerenggangan gitu kan? Biasa. Ya. Gerenggangan biasa. Ini lumayan lebih bagus ini. Lagi di tempat kerjaan bagus. Sinyalnya bagus kalau itu. Lihat, Saya sambil jawab. Ya, gimana? kelihatan lah. Tempat kerjanya kelihatan kan? Oh, keren. Istimewa. Amerika bagus. Wah, cerita nopo. Iya. Jelas. Itu kalau di sini itu malah kayak suasana hotel top time. Oh, iya. Terus sekarang ini kelihatan gimana? Bagaimana kelihatannya? Pancaran sinar kelihatan tidak? Jenengan semakin percaya diri saja ini ya. Hah? Yang penting jenengan ada rasa tenang seperti itu. Saya sudah bahagia nih. Lihat tatapan pancaran panjenengan ini kayaknya kok malah siap untuk menyambut wanita Amerika ini sebanyak-banyaknya ini. Amin. Biarkan ke pengasihan saja itu kodamnya Pak. Biar jenengan ini gitu. Apalagi orang Indonesia ini pancaran aura pengasihan itu bisa bikin ngidam-ngidapi Londo. Londo. Bung Karno bisa kok dapat istri orang Jepang. Jenengan dapat orang Mississippi nggak masalah. Iya. Tapi orang wanita sana ini kalau di TV kelihatan cantik, kalau secara langsung tuh saya ragu cantiknya. Ragu dari jam. Iya. Bagus lah. Ya. Ya, ada pengalaman unik yang bisa diceritakan, Patri. Silakan. Oh, pengalaman. Iya. Ya. Setelah itu, ya kalau waktu setiap nyetir mobil gitu ya. Nyetir mobil itu biasa kan kalau malam itu kan lampu kan dari belakang kok terang gitu ya. Ya, aku cuman ada orang belakang, aku cuman nyebut saja gitulah. Pokoknya yang ada di dalam diriku datang gitulah. 3 kali saya sebut datang. Terus tiba-tiba itu mobil di belakang itu nggak tahu kenapa langsung menjauh. Menjauh gitu, nggak tahu melihat apa nggak tahu, lihat jauh. Terus badanku tuh kelihatannya ya kayak geringi, kayak kesetrum gitu. Gua bilang itu memang salah satu manfaat dari kodam yang memiliki power untuk penjagaan gaib seperti itu, Pak Abdi. Iya. Kalau jenengan semakin mantap, jenengan kan secara langsung sudah memahami ya cara memerintahkan kodam itu seperti apa. Jelas, insya Allah kodam-kodam dari saya ini perintahannya itu lebih mudah gitu.
Dengan tinggal kasih kode, dengan tinggal kasih kode sendiri, pengen kode seperti apa saat memerintah. Jadi nggak ada orang yang tahu kalau saat itu Anda sedang memerintah. Kadang saya cuma segini aja itu dikira nggak ketara. Jadi niat saya apa, saya tinggal gini aja, semacam itu. Dia akan memahami energi yang saya sampaikan ke kodam tersebut. Karena saya sering mengingatkan bahwa yang jelas saat Anda memiliki kodam pendamping, kita itu harus berhati-hati saat kita sedang memikirkan sesuatu. Jangan sampai kita memasukkan kata-kata negatif ke dalam diri kita, karena khawatirnya kata-kata negatif itu akan dicerna oleh energi kodam sebagai keinginan Anda. Jadi ada baiknya kita selalu memasukkan hal-hal yang positif, sehingga itu akan menjadi bahasa mantra buat kodam kita. Iya. Oke. Di Mississippi jam berapa ini, Pak? Jam 8 juga sama? 8.43 nih. 8.43. 24 jam ya? Iya, 17 menit lagi tutup. Oh gitu. 17 menit lagi tutup restoran. Iya. Oh ya, tutup. Restoran. Ada yang mau diceritakan lagi, Pak Tri? Kalau sudah, nanti saya langsung lanjut ke teman-teman ini yang mau Oke, ya cuma segitu saja lah. Ya, semoga sukses di Mississippi. Amin. Ada Mbak Rindu di sini nih. Mbak Rindu. Dia. Mana lihat Mbak Rindu? Dia malu jenangku nggak sampai. Takut kalau kepecot. Jenangnya kena bea cukai. Bea cukainya yang makan jenangnya. Ya. Oke, gitu dulu Pak Tri. Kita semakin tambah bahagia dan memancarkan pesona yang lebih sama-sama kinclongnya. Lebih kinclong. Alright, see you. Bye. Selanjutnya ini saya akan coba tanya-tanya ya buat teman-teman ini yang buat Mas Dante, silakan ke website saya satunya ya, bisa di www.pusakahodam.com ya, nggak usah disebutkan www-nya, langsung diketik aja pusakahodam.com, pusakahodam.com ya. Nanti di sana itu lebih penjelasannya ke kodam Macan Putih ya, Mas Dante. Tuh, kalau spiritkodam.com itu adalah kodam di luar kodam Macan Putih ya, Mas Dante. Lulut Willows. Pak Eko, saya mau tanya, saya 2 minggu lalu sempat jalan-jalan ke sebuah gua bersama suami dan anak tetangga, lalu ada kodam dan kodam harimau mau ikut ke saya. Cuma saya selama berkomunikasi bersama kodam tersebut hawanya sangat hangat. Ya, saat kita berkomunikasi dengan kodam itu akan mengirimkan getaran energi dan pancaran energi ya, Mas. Mbak Lulut ini Lulut Mbak apa Mas ya? Jadi kodam itu berkomunikasinya adalah dengan cara mengirimkan getaran-getaran energi ya, bisa hangat, bisa dingin, bisa seperti yang dirasakan Pak Tri, seperti kesetrum seperti itu, dan berbagai hal lainnya ya. Saat Anda menjumpai kodam dan Anda bisa berinteraksi dan bisa melihatnya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Anda sudah memiliki mata batin yang sangat terbuka karena Anda sudah dimudahkan oleh Gusti Allah untuk melihat keajaiban ciptaannya seperti itu ya. Tangan dan muka saya sangat nyaman. Apapun yang Anda rasakan, energi kodam itu biasanya akan satu dengan orang lain itu akan berbeda-beda ya, nggak harus hangat. Tapi kalau Anda hangat berarti itu yang memang energi yang saat itu Anda tangkap seperti itu, Mas Lulut atau Mbak Lulut ini ya.
Arif Aprilio bergabung, terima kasih. Mas Dante, makasih. Saya Mbak, oke, maaf ya Mbak Lulu ya. Seperti itu ya, alhamdulillah jenengan sudah diberi kesempatan ya, diberi kelebihan oleh Gusti Allah, jenengan bisa berkomunikasi dengan Kodam, jenengan malah juga bisa langsung bisa melihatnya, bisa berinteraksi dengan Kodamnya seperti itu. Yang jelas kalau Anda sudah bisa berinteraksi dengan Kodam, ya siapa tahu dia berjodoh dengan Anda dan mau mengikuti Anda ya. Yang jelas kalau Anda sudah tahu memiliki Kodam, ada baiknya Anda siapkan wadah ya, atau wadah istilahnya seperti itu. Wadah itu tempat ya, atau vessel. Jadi Anda siapkan saja vessel, cari guru spiritual yang bisa membantu untuk menghadirkan vesselnya ya. Tujuannya apa kita menggunakan vessel? Karena agar supaya nanti energi, bila ada energi yang masuk menyerang Anda, atau energi dari diri Anda yang sifatnya negatif, jadi nanti energi Kodam itu, energi negatif tersebut akan diserap masuk ke dalam vessel ya, diserap masuk ke dalam vessel dan akan dinetralkan, sehingga tidak akan mengontaminasi energi di tubuh panjenengan. Kodam itu jenisnya macam-macam Mbak Lulut ya. Memang kadang lafaz Allah itu adalah semacam petunjuk saja ya. Terus burung Garuda di langit itu jelas adalah makhluk mistis ya, makhluk Kodam ya. Apabila jenengan menemukan makhluk-makhluk gaib yang tidak pernah dilihat orang lain secara kasat mata seperti ini, dia adalah makhluk Kodam macam itu ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, Kodam itu makhluk apa sih sebenarnya? Nah, saya sendiri masih bertanya-tanya bahwa Gusti Allah ini masih merahasiakan keilmuannya ya. Kita manusia diciptakan dari tanah ya, dan dilengkapi dengan kekuatan spiritual, sementara malaikat diciptakan dari cahaya, setan diciptakan dari api. Nah, Kodam ini adalah makhluk yang belum belum begitu dijelaskan oleh Gusti Allah. Apakah ini ciptaannya dari udara ya, apakah dari suara, diciptakan dari suara, ataukah dari material-material lain yang tidak pernah kita duga sebelumnya seperti itu. Untuk vessel, insya Allah saya bisa membantu Mbak Lulut ya. Nanti di sana ada jenengan kontak saja nomor asisten saya ini ya, ada di sini. Nomornya kebalik ya. Di 081139005757, nanti jenengan ketemu sama Mbak Rindu ya. Nanti bisa tanya-tanya mengenai vesselnya. Oke, terima kasih ya. Saya rasa itu dulu ya. Semoga jenengan semua istilahnya mendapatkan manfaat dari apa yang saya utarakan di sini ya. Dan salam rahayu, dan semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan. Dan buat teman-teman semuanya, tetap galing lan waspada ya, karena kita nggak pernah tahu bahwa banyak hal-hal yang tak terduga, hal-hal mistis yang sebenarnya sering kita jumpai tapi kita anggap itu hal sepele ya. Kalau kita biarkan saja, nantinya takutnya semakin berbahaya semacam itu buat panjenengan. Dan yang penting kita semua tetap diberi keselamatan dan kebahagiaan oleh Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.